Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. 1. Pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau transmigrasi. Nah, adik-adik, tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial menjelang kedatangan bangsa Eropa? Masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis.
Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 3. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1637. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda pada tahun 1615 dan 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun, bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bahabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur sampai tahun 1975. Nah, adik-adik, berikut ini alasan Ternate melakukan perlawanan. Karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Berikut ini pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Sultan Hairun dan Sultan Bahabullah, yaitu putra Sultan Hairun di Ternate. Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda di Aceh. Nah, hasil perlawanannya berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis dan berhasil merebut benteng bahkan mengusir Portugis dari tanah Ternate. Adik-adik, peristiwa perlawanan terhadap Belanda, berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini adalah tokoh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Berikutnya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Lalu, Patimura dari Maluku. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Lalu, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Kemudian, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Silas Papare dari Papua. Alhamdulillah adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih.